Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan juga para rekan dan juga semua keluarga yang kebetulan menyaksikan siaran langsung di Facebook ini. Saat ini saya ada di lokasi Mbah Tunggul Wulung yang setelah kita petik dari beberapa sejarah dan struktur dalam tumitisnya bisa dikategorikan adalah masih dalam kerabat atau keluarga besar dari Tunggul Ametung tentang silsilah babat tanah Singosari. Baik para sahabat, ya saya sengaja bersama para rekan Mahamaya selalu mengedepankan tampilan yang berbeda, unik dan menarik. Kali ini kami bersama-sama jalan-jalan sekaligus menyelam sambil minum air. Dalam arti kata berpetualang sambil mencari hal-hal yang unik dan menarik. Siapa tahu bisa menghasilkan. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini adalah makam atau pasarian dari Eyang atau Mbah Tunggul Wulung. Sedangkan kerabat dari beliau setelah kami deteksi ternyata masih adalah keturunan dari Terah Kediri. Dan Tunggul Wulung memiliki sepupu yang namanya hampir mirip ya, tapi beda-beda di belakang di buntutnya. Tunggul Wono dan Tunggul Sari. Tunggul Sari sepupu dari Tunggul Wulung ada di seputar wilayah Wulingi, Blitar. Kalau kita melihat dari sejarah, kita pasti paham ya. Dan kita juga pasti menyadarilah betapa besarnya sejarah, berharganya sejarah. Karena tanpa sejarah kita bukanlah menjadi manusia yang sempurna. Karena kita juga lahir karena adanya sejarah. Tanpa orang tua, tanpa sejarah kita tidak akan bisa lahir. Begitu saudaraku. Oke, saat ini saya akan mencoba menelusuri dan mendatangi para rekan Mahamaya ya di area pegunungan, tempatnya di puncak gunung. Di tempat ini banyak sekali mengandung unsur besi ya, unsur logam. Jadi batu-batunya juga banyak mengandung logam. Kano ya, coba terus nangarap ya. Ya, begitulah guys. Oke. Di sini banyak berserakan ya sahabat ya, banyak berserakan sampah-sampah yang nggak berguna. Ini akibat dari orang-orang pemuja togel. Jadi lokasi yang seharusnya disucikan ya, dirawat dengan baik-baik, ternyata harus dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Akhirnya tempat ini menimbulkan sebuah aura negatif. Jadi jangan menyalahkan tempat ini kalau dianggap angker dan lain-lain, tapi salahkanlah manusianya yang mendatangi tempat ini, menyalahgunakan tempat ini. Nah, sebenarnya tempat ini tidak begitu angker ya.
nggak begitu angker, cuman angkernya dari jiwa kepribadian manusia yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini dengan tujuan yang negatif, bukan bertujuan lillahi ta'ala untuk mendoakan si mati, gitu kan, bukan, malah meminta sesuatu selain dari Allah. Nah, itu ini hanya sekilas info saja. Sekalian bersama para rekan mencari harta karun. Kali ini kami ada di posisi tanah Arema atau tanahnya Ken Arok, yaitu di Malang Selatan, Jawa Timur. Coba daerah kene sa, daerah kene gitu. Nah, ternyata di sebuah tempat yang dianggap keramat dan disucikan, dan juga tempat-tempat yang mengandung unsur sejarah itu bukan dikultuskan dan bukan dipastikan harus memiliki kandungan beberapa logam mulia, ya saudaraku. Karena yang ada di tempat ini adalah beliau yang pini sepuh, ya, masih sesepuh, dan juga orang-orang Linui, dan termasuk dari golongan para resi. Ini nggak ada ceritanya seorang para resi itu membawa sebongkah emas, ya, kecuali para panji, punggawa, dan juga raja, serta para selir, para maisuri, dan lain-lain, serta hartawan dan juga saudagar-saudagar kaya yang hijrah, ya, datang ke Indonesia. Nah, baru seperti itu ada. Tapi kalau seperti ini makam-makam sejarah, masuk sejarah, ya, itu sulit untuk memprediksi adanya logam mulia. Karena kalau kita kaji secara alamiah, seorang resi tidak mungkin gila harta, ya, tidak mungkin seorang resi gila harta. Dia manunggaling, dia manunggal, gitu ya, bersama dengan Tuhannya, dengan Robnya, dengan Sang Maha Penciptanya. Jadi bukan dengan dunianya, bukan dengan emasnya, begitu. Itu kajian pribadi dari. Makanya setelah kami teliti menggunakan alat metal detektor, ternyata memang di batu ini mengandung unsur-unsur logam, ya. Batunya mengandung unsur logam, dan juga ada mengandung unsur-unsur stalagmit dan juga stalaktit, ya, seperti di dinding gua dan juga di atas gua, di langit-langit gua, begitu. Kalau di tempat ini memang ada sebuah peninggalan di dalam ini, di dalam batu marmer, ya, marmer mentah. Ini ada peninggalan yang untuk apa kami buka, ya, untuk apa kami ambil, begitu. Ya, cukup kami ketahui aja, dan untuk selanjutnya mungkin menjadi sebuah masukan dari kami agar bisa menjadi contoh bahwa tempat ini harus dilestarikan, termasuk benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, kebetulan kami bersama Pak Hamaya mencari, menelusuri jejak-jejak yang hilang, dan alhamdulillah ternyata zong. Karena kita mencari sebuah logam yang mulia, bukan mencari pusaka. Tapi kalau mencari pusaka,
Kalau kita hitung bisa ada beberapa belasan pusaka yang tersimpan, termasuk ada patung, ya, dan lain-lain lah, gitu. Tapi tujuan kami ke sini bukan mengambil barang seperti itu, tapi membuktikan apakah benar mitos, kepercayaan, kabar-kabari dari penduduk di tempat ini ada apa? Sebuah benda gitu yang berharga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut untuk penelusuran berikutnya. Selalu bersama Maha Maya.